Ya, dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk pagi hari ini kita ketemu lagi di acara kita, yaitu Ogi Baru Menyapa. Obrolan pagi seputar Baru Menyapa di hari Rabu ya, tanggal 8 April 2026. Iya, di pagi ini di acara Ogi Baru Menyapa bersama saya Alil dan Bang Ilo menemani Anda hingga titik jam 10 lewat. Ya, tentu di pagi ini mungkin yang saat ini lagi sudah ada di kantor, mungkin saja lagi menyelesaikan atau beraktivitas di pagi ini, ya sambil mengikuti acara kita di pagi ini, ya dengan berbagai informasi yang tentunya informasi ini Anda bisa berbagi bersama kami di pagi ini. Ya mungkin ada saja yang ingin disampaikan, ya informasi terkait dengan daerah di desa ataukah terkait dengan informasi yang ada di Kabupaten Baru. Ya, saya sapa dulu Bang Ilo yang sudah standby di studio 2. Assalamualaikum Bang Ilo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngalil, selamat pagi teman-teman semuanya. Ya. Mudah-mudahan hari ini kita semua dalam kondisi yang sehat dan segala planning kita yang sudah tersusun rapi bisa terimplementasi dengan baik ya. Iya. Kalaupun hari ini masih ada yang tertunda misalnya hingga sore hari, ya mungkin perlu diperbaiki untuk esok hari agar semua bisa berjalan sesuai dengan harapan tentunya Bang Alil. Iya. Cuaca pagi hari ini sangat cerah sekali. Secerah suasana kebatinan Bung Alil yang sangat semangat kayaknya mengawal pagi hari ini. Ya harus semangat Om Bang Ilo, karena harus. Bagaimanapun kalau seumpama ada terasa mungkin agak kurang, tapi bagaimanapun harus kita semangat dalam menemani saudagar Iga di pagi ini. Betul. Iya. Namun Roma kesana makur kurace doi tetep semangat. Iya. Makur di Bang Ilo atau makur. Iya betul. Jadi saya katakan kemarin itu bahwa saya pikir kemarin yang paling berat itu menghadapi suasana Ramadan dan Idul Fitri ya, mempersiapkan segala sesuatunya. Tetapi ternyata lebih berat lagi nih pasca lebarannya ini Bang Alil. Iya. Karena seperti dengan perang kita habis-habisan kan kemarin. Iya betul. Pas selesai gitu recovery-nya itu lambat ya, macam kita ini Bang Alil. Beda lah kalau yang lain-lain itu kan yang ada tetap begitu. Kalau kita ini kan boleh dikata part time aja gitu kan. Tapi alhamdulillah lah. Tapi pertahanan masih kokoh ini. Masih bisa dilewati. Yang penting WP, kalau Bang Ilo masih bisa on air itu berarti WP-nya masih aman gitu kan Bang Ali. Ya, itu yang paling penting. Kalau tidak on air lagi itu berarti sudah darurat betul. Iya betul. Iya. Dan mudah-mudahan Anda semua yang mungkin saja ya tadi kita sebut bahwa yang beraktivitas di kantor, ya mungkin saja mengikuti acara kita, ya selamat beraktivitas, ya dan di pagi ini ya seperti biasa karena saya lihat ini di status orang di Baru ini kayaknya ini hari jadi Kabupaten Baru Bang Ilo. Mengucapkan selamat hari jadi Kabupaten Baru ya. Sebenarnya saya secara pribadi sudah mengucapkannya pas kemarin di bulan Februari kalau saya tidak salah ya. Tanggal 20 ya. Karena ini kan mundur kan sebenarnya nih Bung Alil karena berbagai sesuatu dan lain hal ya Bung Alil ya. Jadi tidak apa-apa kalau kita mengucapkan kembali nanti. Insya Allah kan dilaksanakan pada tanggal berapa ya Bung Alil? Tanggal 13 kalau tidak salah ya. Tanggal 13 hari jadi baru yang ke-66 dengan tema melangkah maju dengan semangat Mapadeceng menuju baru berdaya dan berketahanan. Itu temanya. Berdaya dan berketahanan.
ketahanan. Oh. Dan ada semangat mapadecengnya. Iya, mapadeceng ya. Berketahanan, tahan terhadap ya, efisiensi. Terhadap efisiensi. Tahan terhadap pengaruh global, dampak global ya, geopolitik dunia ya, Bung Khalil ya. Itu mungkin. Ya, tahan juga terhadap gempuran-gempuran baik eksternal maupun internal, Bung Khalil ya. Oh iya. Ya, seperti itu. Ya, jadi di hari jadi Kabupaten Baru ini ya mungkin saja teman-teman atau saudagar IGA yang saat ini mengikuti acara kita ya, betul. Ya mungkin ada harapan ini, harapan ke pemerintah bahwa loka maganaseng mudah-mudahan matu berunaseng padek manyameng atau padek makanja kotana ya betul ataukah padek macaka Bedek macakai, marowai, bedek makan jatoi perputaran keuangan. Iya. Engkatona wak dingirita perusaha-perusaha lopo. Iya. Nako areng-areng sorok pale mak jama tahu engkatona helm kuning, helm putih. Aja nak kumiru kampona tahu yang ngerang. Gitu kan Bung Khalil. Iya. Seperti itu. Ya, jadi untuk Anda mungkin ada harapan ini ataukah bukan cuma harapan, mungkin ada masukan-masukan. Iya, masukan-masukan ke pemerintah. Ya, boleh. Boleh kita. Jadi mungkin salah satu kita berharap misalnya Baru tidak lagi menjadi daerah perlintasan, tetapi daerah persinggahan, Bung Khalil. Iya. Tujuankah? Ajak nasangi lalon nih tahu Bung Khalil. Iya. Tapi memang singgah sama yang selalu disampaikan Bupati itu slogan-slogannya bahwa singgah di Baru kan begitu Bung Khalil ya. Jadi nah mudah-mudahan seperti itu. Jadi peringatan Hari Jadi Kabupaten Baru ke-66 ini mudah-mudahan menjadi momentum refleksi. Iya. Sekaligus arah baru bagi seluruh elemen masyarakat, Bung Khalil. Jadi arah baru itu mari kita coba berpikir bagaimana Baru ini yang tadinya hanya daerah perlintasan menjadi persinggahan, yang tadinya hanya daerah biasa-biasa saja dikenal sebagai pertanian, perikanan. Sekarang sudah mulai masuk ke industri, Bung Khalil. Gitu. Iya. Oke, Bang Ilo. Iya, mengawal kita awal acara kita tentunya dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Baru ya, kita ingatkan kembali untuk Anda yang ingin berkomentar atau ada masukan-masukan silakan. Ya, ada harapannya. Dan jangan lupa kalau sudah ada yang nonton Bung Khalil tolong di tap-tap layar karena kita punya algoritmanya memang sudah ini lagi karena lama baru muncul lagi Bung Khalil setelah Ramadan. Kalau bisa tindis-tindis aja gini kan Bung Khalil enggak susah gitu. Kan enak tong itu kalau banyak yang nonton. Iya. Kemudian kirim-kirim, share-share ke teman-teman. Karena saya yakin juga ini Bang Ilo, meskipun sedikit ini melihat kalau di sini, tapi saya yakin juga ini banyak yang nonton di luar ini Bang Ilo. Banyak Bang Khalil. Ada fans tersendiri lah yang sudah alhamdulillah mulai mengikuti. Nah mudah-mudahan kalau continue lagi ini, insyaallah kembali lagi kepada teman-teman kita yang menganggap bahwa acara obrolan pagi Bang Ilo bersama IGA Radio FM ini bisa berkontribusi positif juga untuk daerah Bang Khalil. Betul. Iya. Aku tai perkembangan baru Bang Ilo. Apa lagi yang perlu mungkin ditata ini, dan yang tadi itu bisa bertahan itu Bang Ilo. Kalau menurut kita ini. Ya, jadi saya rasa perlu memang ada renungan bersama sekaligus menjadi spirit bersama untuk seluruh warga Baru ini Bung Khalil. Jadi kalau kita lihat daerah kita ini kan kalau dari segi keamanan dan sebagainya itu alhamdulillah Bung Khalil nyaman, kemudian aman. Nah sekarang tugas kita semua bukan hanya tugas pemerintah adalah bagaimana pelan-pelan kita bisa meningkatkan kesejahteraan
masyarakat kita di Kabupaten Baru ini, Bung Alil. Itu yang menurut saya pekerjaan yang perlu dipikirkan secara bersama. Bagaimana spiritnya, bagaimana mindsetnya masyarakat Baru ini yang betul-betul mulai terbuka untuk menerima perubahan-perubahan, Bung Alil, bahwa kita tidak cukup ternyata. Kita juga mau mengatakan daerah kita pertanian, ternyata tidak juga. Kita juga mengatakan daerah perikanan, tapi juga biasa-biasa saja. Belum ada yang bisa jadi trademark gitu loh bagi daerah kita ya, Bung Alil. Mungkin sudah saatnya kita terbuka, ada beberapa sumber daya alam karunia Tuhan misalnya yang ada di sini. Mungkin sudah saatnya itu dikelola secara profesional, menghadirkan bukan hanya saja pengusaha domestik, tapi juga kita sudah harus terbuka di luar. Poinnya adalah bagaimana daya beli masyarakat mulai kita pikirkan bersama sehingga geliat ekonomi di daerah ini menjadi lebih baik lagi, Bung Ali. Seperti itu. Kira-kira kalau menurut saya, Bung Ali, karena kalau saya lihat kita berbicara keunggulan komparatif daerah kita ini, alhamdulillah kita punya pelabuhan, ada rel kereta api, ya Bung Ali ya. Sekarang infrastruktur jalan kita alhamdulillah pelan-pelan kan sudah bagus, mulai ada maintenance, mulai ada perbaikan ya Bung Alil ya. Malah kalau kita sekarang menuju ke kota ini sudah mulai ada simbol-simbol kota, misalnya seperti hadirnya Videotron misalnya di sudut kota itu kan sebenarnya orang mulai tidak bertanya lagi mana sih kotanya Baru itu ya, paling tidak kalau dia sudah lihat Videotron itu berarti oh ini sudah kotanya Baru sudah ini. Kalau bahasanya televisi lopo. Tapi kenapa melengkung itu biasa kan melengkung? Melengkung mungkin karena pertimbangan spek barangkali yang terbatas, itu banyak kabel-kabel di situ. Dia bahaya tuh di situ. Banyak kabel-kabel tidak terlalu kelihatan. Makanya sebenarnya itu kemarin di Jawa Barat itu Bung Gubernur KDM ya, memprioritaskan, memprogramkan ke depan itu tidak ada lagi. Kita katanya tidak menjadi sebuah negara maju ini kalau kabel-kabel masih ada di atas ini. Mestinya kabel-kabel kan sudah di bawah tanah semua. Betul, gitu. Nah itu yang mengganggu sebenarnya pemandangan kemarin, sehingga mungkin leading sektor yang berpikir ini harus bagaimana mengakalinya nih. Dibuatlah sudut seperti itu. Cuma memang saya lihat sedikit ada kelemahan ya Bung Khalil. Dari beberapa orang-orang yang saya dengar yang punya kemampuan arsitektur itu bahwa mestinya lengkungannya tidak terlalu patah seperti itu. Jadi keandekan dia tidak lengkungannya patah dari sudut manapun bisa tidak terlalu kelihatan terpotong, Bung Alil. Gitu. Apa kalau kita boleh arah selatan itu ya kan terpotong sekali itu. Apalagi sebelah. Terpotong balik. Nah, kalau tapi kalau dari rumah saya lebih bagus lagi. Sempurna kalau dari rumah saya. Sepertinya diperuntukkan memang untuk yang warga dari saya. Tapi kesyukuran kita sudah ada. Sudah ada perkembangan. Jadi masyarakat sudah bisa melihat progres pembangunan. Pihak-pihak juga seperti private sector sudah bisa juga menggunakan itu, Bung Galil, tentunya dengan syarat-syarat yang ada. Menggunakan itu kan itu juga harus ada pendapatannya, Bung Alil, bagi daerah, karena maintenance-nya tidak kecil juga itu kalau Videotron itu, Bung Alil ya. Jadi pihak-pihak misalnya yang mau menggunakan itu sebagai bahan publikasi, iklan, silahkan berhubungan. Seperti itu, Bung Alil. Seandainya Ogi baru menyapa bisa di situ kan sekali-kali lah. Bisa ditanya-tanya nanti itu, Bung. Bisa ditanya-tanya berapa sih biayanya itu. Kita bikin permohonan gitu. Ikuti obrolan pagi. Ogi baru menyapa bersama Bung Iga Radio FM bersama dengan Bang Ilo. Enggak apa-apa juga itu, Bung Alil. Nanti kita bikin skripnya, bikin itunya lah, apa namanya itu, Bang Rildi? Audionya ini. Iklan audio, kemudian iklannya, gitu kan? Karena bisa tuh supaya acara. Bisa tuh ternyata audionya didengar karena bisa. Saya bilang cuma kemarin kalau mudah-mudahan ada yang dengar ini, kalau saya malah minta sedikit agak diturunkan volumenya, Bung Alil. Oh, kenapa ya? Kadang agak besar-besar. Pernah beberapa hari itu suara ambulans itu tiap malam. Kolik-kolik ambulans letu 24 jam.
Oh, iya. Oh, Semoga makutana maga. iya. Semoga makutana maga mana sedingin nasangi ambulans mah di lalu-lalu ya. Iya. Padahal Iya. dari suara Videotron itu Bang. Oh, yang aneh itu, yang 112 kayaknya itu. Iya. Info 112 kan. Iya. Iya. Jadi Videotron itu memang tidak pernah kita dengar kemana-mana itu bahwa terlalu besar volumenya. Jadi dia hanya sebatas di situ aja. Bahkan tidak ada yang tidak pasang di sebenarnya Bang. Iya. Tapi kalaupun juga ada lebih bagus, cuma agak kecil-kecil saja, nggak perlu sampai didengar di dalam radius 500 meter sampai lebih. Suara-suara nama aja pembaca narasi makanya. Wangerang leben aku lalu kakar pembaca narasi, wangerang sedip video yang kita bikin di Maros itu. Iya. Iya. Siapa lagi namanya itu ya? Andria ya? Iya, Andria. Andria ya. Aku ingat suaranya itu. Iya. Tapi desah-desahnya. Tapi bagus itu kalau video profil apa di situ dipasang di. Bagus. Iya. Tapi ya matu kok musim nganu mati musim kampanye kayak pesta-pesta demokrasi apa bagus itu banyak bisa menghasilkan uang gitu. Iya. Kalau malah saya bisa bikin lagi satu dari arah yang kemarin kan turun juga itu yang di sebelah kalau kita dari Parepare menuju arah ke selatan itu kan ada juga satu dulu di situ. Kalau saya bangun lagi satu kasih cukup 2 situ. Atau pas di perempatan Lasindri juga di situ kan. Semakin indah. Tetapi itu kan Videotron menggambarkan sebuah kota. Jadi karena itu menurut saya ya diikuti juga dengan penataan kota yang lebih baik supaya sinkron gitu, paralel gitu. Minimal misalnya kalau kita berada di Lasindri di sana tidak kumuh-kumuh lagi kelihatan gitu ditata di sana dekat masjid ya Bung Alil ya. Ini wajah kota ini juga harus ditata Bung Alil karena pandangan pertama kalau kita masuk kota itu kan dari lampu merah Lasindri situ ya Bung Alil ya. Itu ditata itu dengan baik. Bagaimana lah solusinya? Kalau memang harus jadi Pertamina ya jadi Pertamina di sana itu. Supaya, problemnya juga kita di Baru ini tidak ada Pertamina di dalam kota kan Bung Alil. Iya, ada yang kemarin masukkan bilang, satu-satunya katanya di kota ada yang di Sulsel ini tidak ada Pertamina SPBU-nya. Tidak ada Pertamina di kota. Wah, bilang kayak betul. Iya, karena kalau mau di arah utara, masuk masuk apa? Di luar batas kota. Di Siau. Kemudian di Gresik lagi kalau di daerah selatan. Nah, ini ya mudah-mudahan nantinya ada. Ada ini yang WA masih bilang, ya dia bilang kalau mau binasang kok daerah kok ini binasang. Apalagi daerah apa nih? Yang Tanah daerah yang maksudnya ini yang di Lalabata ini mati lampunya katanya sampai di ada sekitar berapa meter itu. Memang mati lampunya di jalan itu. Ini supaya ada perhatian sedikit ya, mungkin ini untuk kita ya ukiman ke atau apa itu biasanya begitu Bang Aldi. Ya lampu jalan itu ya, lampu penerangan. Iya, di perhubungan kayaknya ya. Nah, biasanya tidak sampai jadi ya harus ya melapor saja. Mestinya harus pemerintah juga menyediakan hotline nomor telepon gitu loh. Misalnya kalau ada lampu jalan yang padam segera ditelepon untuk diperbaiki. Karena terkadang juga luput dari pengawasan Bung Aldi. Iya. Tapi sudah kalau kita lihat itu memang Bang Ilo. Sudah lama. Iya. Tapi lampu jalan provinsi atau daerah? Yang jalan poros ya? Iya, jalan provinsi. Iya. Ya itu watan kalau kewenangan provinsi aduh. Provinsi ke kewenangan ke provinsi.
Mungkin lah Bang Ali karena jalan provinsi kan. Iya. Kecuali kalau saya lihat, tapi kalau kita lihat jalan-jalan yang di kota di Baru itu kan, yang di tengah-tengah itu yang sekarang sudah mulai menandakan Baru itu sebagai kota kan, sudah mulai banyak dipasang juga oleh pemerintah daerah. Alhamdulillah Bung Alil. Maksudnya lo ni mapa di tapare-pare maka ada matan ranir kan. Mudah-mudahan itu dirawat dengan baik ya Bung Alil. Iya. Iya. Oke. Jadi untuk Anda semua yang masih mengikuti acara kita, silakan Anda bisa komen, atau yang mau yang mau bergabung bersama kita di sini boleh bergabung. Ya, silakan klik di multi saja ya. Nah, di situ bisa kita gabung. Iya. Jadi kita kembali lagi ke tema ini Bung Alil. Iya. Jadi melangkah maju dengan semangat Mapadeceng menuju Baru, berdaya dan berketahanan ya. Tentu tema ini bukan sekedar slogan Bung Alil, tetapi panggilan nilai yang berakar dari kearifan lokal Bugis, Mapadeceng. Yang berarti berbuat baik, lurus dan penuh tanggung jawab dalam setiap tindakan. Inilah pondasi moral yang harus menjadi roh dalam tata kelola pemerintahan, pembangunan dan kehidupan sosial masyarakat Baru ke depan. Apalagi di kasal sang engka tu slogan tu Baru ya, sari angkali ngakada ya si berui. Betuaner ya si berui ya si diwi gitu. Kalaupun ada perbedaan pandangan, pendapat, mari kita lakukan musyawarah, dialog dengan baik untuk mencari solusinya, Bung Alil. Iya. Tapi dengan satu catatan bahwa demi untuk kemajuan daerah kita, mindsetnya, goalnya dulu di situ. Kalau kita sudah punya mindset, pikiran yang sama bahwa kita sama-sama ingin melihat daerah kita maju, maka langkah-langkah mengarah ke situ itu yang gampang untuk kita cari pendekatannya, Bung Alil. Iya. Seperti itu. Jadi nadi karena bukan main ini Bung Alil. Kalau dia ibaratkan dia manusia di usia yang ke-66. Iya, 66 ini kan. Berarti di atasnya mi usul eselon 2 ya. Sudah 66 itu. Sudah mapan mi kalau secara usia sebenarnya. Pensiun nih. Oleh karena itu ya Baru tidak hanya dituntut untuk tumbuh, tetapi juga harus berdaya, mampu mengelola potensi secara mandiri dan berketahanan. Itu yang maksud barangkali tadi, berketahanan, kuat menghadapi berbagai tekanan, baik dari dalam maupun dari luar daerah, Bung Ali. Gitu kan. Tekanan dari dalam dan ada juga dari luar, ya kan? Seperti itu. Biasakah juga begitu? Iya biasa Bung Halil. Ya sama juga dengan pemerintahan kita secara nasional kan. Kalau kita lihat itu sekarang ini kan banyak sekali upaya-upaya juga dari dalam. Mungkin ya bentuk kekecewaan, tidak sesuai dengan ekspektasi misalnya. Nah itu pemerintah harus kuat menghadapi itu dan mencari solusinya. Kita tidak boleh menganggap bahwa itu hal-hal sepele, karena pasti juga ada penyebabnya Bung Halil ya. Tidak mungkin lahir misalnya supaya upaya-upaya seperti itu kalau tidak ada faktor-faktor yang menjadi penyebabnya. Ya, jadi untuk Anda yang ingin bergabung sama kita di sini silakan. Ya, jadi tema kita ya dalam rangka hari jadi Kabupaten Baru yang ke-66, ya silakan, mungkin ada harapan-harapan yang mau disampaikan atau dikirim ke sini, ya nanti kita bacakan di sini atau kita sampaikan. Mudah-mudahan ada dari pihak pemerintah Kabupaten Baru yang mengikuti acara kita, dan tentunya bisa kita suarakan melalui Hogi Baru Menyapa. Iya, begitu Bang Ilodi. Iya betul Bang Alil. Iya, dan jangan lupa di tap-tap layarnya kemudian dibagi-bagikan link ini ke teman-teman atau di grup-grup yang Anda miliki, ya supaya lebih banyak mengikuti acara kita.
Ya, Bung Alil, jadi tadi kita berbicara bahwa tantangan-tantangan apa sih sebenarnya yang dihadapi oleh daerah ini. Iya, Nah, iya, tantangan iya. yang dihadapi hari ini tidak ringan menurut saya, Bung Alil. Karena efisiensi anggaran secara nasional ini memang menjadi tantangan tersendiri di era sekarang ya, Bung Alil. Nah, efisiensi anggaran menjadi keniscayaan di tengah keterbatasan fiskal misalnya. Di sisi lain, dinamika geopolitik global yang tidak menentu turut berdampak pada stabilitas ekonomi, Iya. harga kebutuhan pokok hingga peluang investasi di daerah, Bung Alil. Jadi kalau terutama pengaruh geopolitik global ini, Bung Alil, perang antara Amerika dan Israel dan Iran itu memberikan dampak luas kalau perang ini menjadi berkepanjangan dan mudah-mudahan tidak terjadi perang nuklir ya, Bung Alil, karena itu dampaknya sangat luas. Nah, kita bisa lihat bagaimana daerah-daerah mulai panik gitu dengan naiknya harga-harga, kemudian berdampak terhadap inflasi dan sebagainya, Bung Alil. Nah, mudah-mudahan ini segera berakhir sehingga negara-negara tidak mengalami dampak yang signifikan, termasuk negara kita. Kalau kita lihat ya dari persoalan distribusi bahan bakar tadi, kebutuhan dalam negeri itu, nah ini mudah-mudahan tidak ada gejolak, karena kapan ini berkepanjangan dan harga bahan bakar menjadi naik, kemudian penghasilan masyarakat tidak bertambah begitu-begitu saja, nah bisa saja kan terjadi menjadi trigger ya, menjadi pemicu adanya gejolak-gejolak sosial, Bang Olin. Nah ini yang harus diantisipasi menurut saya. Iya. Nah, kira-kira dalam situasi seperti itu, Bung Alil, spirit apa yang perlu dibangun kira-kira bersama, terutama di Baru di hari jadinya yang ke-66, kan begitu, Bung Alil ya? Iya. Iya. Kalau bicara terkait dengan hari jadi kan ada beberapa ini peluang-peluang ini. Iya, kan tadi kita bilang bahwa bagus kapan ada kegiatan-kegiatan atau apakah kan ini potensi kita banyak sekali di Kabupaten Baru, Bang Ilo. Oh iya, banyak. Iya, potensi baik yang nelayan, bisa potensi pertanian, kemudian perikanan. Kan itu banyak, Bang Ilo. Kemudian ada sumber daya pertambangan. Iya, pertambangan ini. Tambang juga kita ada potensi, tidak mungkin lah PT Kons kemarin pada tahun 2014 ingin berinvestasi pabrik semen misalnya, andaikan potensi sumber daya alam kita tidak ada, Bung Adil. Jadi ada potensi, bahkan bukan hanya bahan untuk tambang, untuk bahan untuk semen, kita juga punya beberapa seperti di daerah Pujananting itu, Bung Adil. Bahan-bahan tambah, cuma ya belum saja dieksploitasi dengan baik, belum dikelola, Bung Alil, secara profesional. Tapi ada potensi-potensi kita di bidang sumber daya seperti itu. Baik, iya. Dan mungkin saja ini ada yang tahu terkait dengan potensi-potensi kita. Iya, katanya juga ada emas di sini di Baru. Ada Bung Alil. Ada. Bahkan baru-baru ini saya dapat info di daerah Pujananting sana lah, dilakukan tambang-tambang rakyat, Bung Alil, tapi sudah dihentikan kayaknya, Bung Alil. Ada. Karena dianggap ilegal ya, jadi ya seperti itulah, Bung Alil. Nah, di bidang pariwisata juga daerah kita ini kan boleh dikata panjang laut kita yang kurang lebih 70 km ini ya, Bung Alil, ini kan potensi yang sangat luar biasa di objek wisata pantai atau wisata bahari. Di bidang wisata alam juga kita punya banyak daerah-daerah yang punya sumber daya alam pariwisata yang cukup bagus, wisata alam misalnya seperti air terjun, permandian, sungai gitu loh, maksudnya ini lumayan juga, Bung Alil. Iya. Tinggal sebenarnya bagaimana visinya kita ke depan ini, Bung Alil, bagaimana sumber daya yang ada ini betul-betul dikelola untuk memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat kita. Nah itu saja, jangan dibiarkan stagnan seperti itu. Iya. Cocok. Ya, baik Saudara Riga dimanapun Anda berada, kita lanjut dan tentu di pagi ini kita ucapkan ini selamat bergabung untuk
yang baru bergabung ini di acara kita. Ada Eki, selamat bergabung. Ada istri Ana, ada anak desa, ada Nail Jusera, ya selamat bergabung untuk Anda. Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat, ya bersama dengan keluarga, ya dan selamat beraktivitas kalaupun saat ini Anda beraktivitas. Ya, Bang Ilo, kita lanjut dan kita lanjut. Ya, untuk semua, ya saya yakin saat ini yang tengah bersama kami, ya jangan lupa ya ditekan-tekan atau ditap-tap layarnya, kemudian ditap-tap, kemudian dibagi-bagikan linknya supaya lebih banyak mengikuti acara kita. Iya, kita lanjut ini. Apalagi di terkait masih di Harjadi Kabupaten Baru, ya. Iya ya Bung Galil. Jadi dalam situasi seperti ini ya Bung Galil, ada beberapa spirit menurut saya yang harus ditata atau dibangun kembali. Yang pertama itu spirit kolaborasi dan gotong royong Bung Galil. Pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri, itu harus kita akui lah bahwa pemerintah daerah tidak mungkin bisa bekerja sendiri. Kemudian bagaimana DPRD, pelaku usaha, akademisi hingga masyarakat harus bersinergi. Setiap kebijakan harus lahir dari komunikasi yang terbuka dan partisipatif. Kalau model-model partisipatif ini kita kembangkan, kita gaunkan dengan baik, bukan berarti tidak mungkin saudara-saudara kita yang ada di luar yang sudah berhasil bisa kembali ke daerahnya untuk berinvestasi, memajukan daerahnya, Bung Galil. Maksud saya seperti itu. Nah, yang kedua, spirit efisiensi yang produktif. Jadi efisiensi bukan berarti berhenti bergerak, tapi mengelola sumber daya secara lebih cerdas, Bung Galil. Anggaran harus difokuskan pada program yang berdampak langsung pada masyarakat, penguatan ekonomi lokal, ketahanan pangan dan peningkatan kualitas SDM. Ya mungkin seperti itulah Bung Galil. Intinya kalau efisiensi menurut saya itu kan penggunaan anggaran yang tepat ya Bung Galil ya. Oh, penggunaan anggaran yang tepat. Iya. Iya, yang tepat sasaran lah Bung Galil, dan tentu harus dilakukan tentang pendekatan dengan skala prioritas yang mana memang yang menjadi kebutuhan yang mendesak untuk dilaksanakan, dan kalau bisa ya memiliki efek ganda. Efek ganda itu maksudnya ada juga efeknya terkait dengan pemberdayaan masyarakat, pelaku usaha, UMKM dan sebagainya Bung Galil. Karena ini penting, karena kalau UMKM kita bergerak itu kan itu bisa memberikan multiplier efek ekonomi yang sangat besar. Makanya pemerintah pusat saya lihat melalui Menteri Keuangan ini akan merencanakan untuk membentuk semacam bank khusus untuk UMKM. Mungkin gerah juga ini Menteri Purbaya ini melihat bank-bank yang ada ini agak susah diakses masyarakat, terutama kurnya Bung Galil. Jadi nanti mungkin dia akan membuat bank tersendiri nanti khusus untuk UMKM, sehingga syarat yang berbelit-belit lagi untuk pelaku usaha itu tidak terlalu jelimet seperti sekarang ini, sehingga ekonomi ini bergerak Bung Galil. Iya. Ada juga ini yang tentunya mau menyampaikan atau memberikan informasi terkait di daerah Anda, ya silakan Anda bisa gabung juga di sini, ya. Ditambah-tambah lah mungkin tema kita ya dalam rangka Harjadi Kabupaten Baru yang ke-66, ya kita kan tentunya membahas bagaimana semangat kebersamaan masyarakat Kabupaten Baru ya dalam merayakan Harjadi di daerah kita. Ya mungkin serta harapan yang tadi kita maksud dan langkah ke depan untuk kemajuan Kabupaten Baru. Ya jadi bisa kita ada masukan-masukan atau ada yang ingin disampaikan ini, ya mungkin saja yang terkait dengan sejarah singkat ini Kabupaten Baru Bang Ilo.
ya mungkin ada yang ingin disampaikan boleh. Betul. Kabupaten Baru telah memasuki ke 66 ini, ya bisa mungkin kita bersama-sama menjelaskan bagaimana Kabupaten Baru hingga sampai pada usia sekarang. Wah. Betul. Dan kita juga sebenarnya berharap ini Bung Alil bahwa kegiatan hari jadi daerah ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah menurut saya Bung Alil ya, tetapi menjadi bagian dari semua pihak yang ada di daerah ini untuk bisa melaksanakan itu melalui momen-momen diskusi, refleksi, apa dan sebagainya Bung Alil ya, yang semangatnya itu adalah itu tadi Mapadeceng itu. Misalnya teman-teman dari KNPI, dari Ormas Kepemudaan, dari organisasi-organisasi, ya bikinlah misalnya kegiatan-kegiatan yang sifatnya bagaimana tadi mengarahkan mindset semua warga baru ini mengarah ke Mapadeceng itu tadi, Bung Alil ya. Dengan tema itu. Ya itu yang bisa dilakukan. Ada organisasi-organisasi mahasiswa, HMI, PMI, IMN, semua itu ambillah bagian Karang Taruna misalnya dalam diskusi. Hadirkan stakeholder yang terkait untuk menyamakan persepsi, mengharap gitu. Kemudian di daerah-daerah gaungkanlah misalnya kegiatan-kegiatan dalam rangka hari jadi baru ini Bung Alil, supaya semangat kebersamaan itu kembali bukan hanya ada di kota misalnya, tetapi juga mulai dari desa, kecamatan juga ramai melaksanakan kegiatan-kegiatan Bung Alil. Nah ini semangatnya belum kelihatan ini karena mungkin juga memang jarang saya turun lagi ke desa. Saya tidak tahu ada enggak kegiatan-kegiatan di desa, terutama di daerah efisiensi ini. Jangan sampai betul-betul faktor efisiensi ini sampai naga kegiatan Bung Alil. Tapi bagus memang itu di Bang Ilo kalau seumpama di hari jadi Kabupaten Baru ini ada kegiatan-kegiatan, bukan cuma waktu 17 Agustus di hari kemerdekaan, tapi bikinlah atau buatlah kegiatan-kegiatan yang mungkin ada lomba-lomba ke minimal satu atau dan kita berharap ini Bung Alil, sekecil apapun kontribusi bagi private sector ya, perusahaan-perusahaan yang ada di Baru ini ya berkontribusilah di hari jadi Baru Bung Alil. Itulah sebenarnya kenapa juga penting hadirnya banyak investasi perusahaan-perusahaan besar di daerah kita. Ini termasuk salah satu contoh kan. Dia punya anggaran yang namanya anggaran CSR itu Bung Alil. Itu kan bisa saja dalam bentuk kepedulian. Ada yang kita bisa minta mana bos dana CSR yang seperti bisa juga berpartisipasi membantu. Jadi ada. Nah kalau tidak ada yang seperti itu kita mau kemana Bung Ul? Akhirnya apa yang terjadi Bung Ul? Ya kan seperti itu. Jadi marilah kita mencoba untuk lebih terbuka lagi, memberikan iklim usaha dan investasi yang lebih kondusif supaya betul-betul daerah kita ini bisa menjadi daerah yang ramah terhadap investasi Bung Ul. Iya, ini juga ini mungkin ada generasi muda kita ini atau yang pemuda ini, pesan-pesan pemuda ini agar mungkin ada pesan-pesannya untuk terus berkontribusi ini dalam pembangunan. Aja nah sangi capuk mana ngero energi ku halal lebih halal pentit tomer halal lebih halal Bung Alil. Tapi saya lihat ini pasca lebaran ini di mana-mana ini kan halal lebih halal Bung Alil. Menurut saya boleh milah. Dikolaborasikan saja, dipadukan itu tema halal lebih halal. Sekalian dengan diskusi merefleksi hari jadi baru ke-66 dan semua mengangkat tema yang sama tadi, yang tema sentral itu Bung Alil. Ya, yang tema sentral dari daerah kita itu dengan semangat Mapadeceng menuju baru berdaya dan berketahanan Bung Alil. Ini kan bagus Bung Alil ya. Kita mulai hidupkan lagi lah tradisi-tradisi workshop, FGD dan sebagainya itu Bung Alil. Bukan hanya sekedar seremonial belaka, tetapi ada hasil, ada rekomendasi yang bisa disampaikan kepada pemerintah daerah. Ini loh yang bisa diberikan kontribusi oleh kami anak-anak muda kepada pemerintah daerah untuk bisa dijadikan bahan pertimbangan dalam kegiatan pembangunan di Baru. Misalnya seperti itu, bisa saja. Oke, waktu saat ini di studio sudah menunjukkan pukul 10 lewat 11 menit. Wah, tidak terasa. Tidak terasa, Bang Ilo. Iya. Mungkin ada ini Bang Ilo yang itu kan
terkait dengan pembangunan di Kabupaten Baru ini. Iya, ya kalau kita perhatikan Bang Ilo, ini kan tadi sudah kita jelaskan beberapa, tapi tidak apalah kita ulangi. Iya, kan selama beberapa tahun terakhir ini, ya pembangunan apa saja yang mungkin yang kita lihat ini di Kabupaten Baru yang telah tercapai, yang mungkin pencapaian yang sangat penting ya bagi Kabupaten Baru kalau kita lihat ini Bang Ilo. Ya, kalau kita berbicara terkait dengan pembangunan, kan penghargaan juga yang didapat daerah ini kan cukup juga ya Bung Adil ya. Menurut saya sudah cukup kalau kita lihat di bidang kesehatan, di bidang pertanian dan sebagainya. Tetapi penghargaan yang seperti itu Bung Adil harus juga memang diikuti dengan bentuk real juga di lapangan misalnya. Bagaimana kalau kita berbicara tentang misalnya pelayanan publik ya, bagaimana betul-betul pelayanan publik itu menjadi sudah menjadi trademark daerah ini. Kalau kita berbicara pertanian dan bagaimana pertanian kita memang ini sudah betul-betul sesuai dengan ekspektasi. Kalau di bidang kesehatan ya seperti itu juga. Kalau kita melihat pembangunan fisik ya Bung Alil, saya melihat ada beberapa ini terutama di infrastruktur jalan. Jadi saya sedikit melihat perbedaan dari kepemimpinan Bupati 5 sampai beberapa tahun yang lalu dengan yang sekarang, meskipun baru 1 tahun yang mulai ada perbedaan. Kalau saya lihat sekarang ini kan fokus ke dulu kan itu bangunan Bung Alil. Karena memang waktu Pak Suwardi datang ke Baru waktu itu, memang dia prihatin melihat kantor-kantor yang ada di Baru Bung Alil. Saya biasa kalau jalan sama-sama itu air tembuskan dari atas Bung Alil. Ipatadai loyang kayak begitu, katoang seperti itu. Banyaklah kalau Anda jalan di seputaran jalur PDAM ke sana itu kantornya PDAM itu kantor-kantor seperti itu. Nah, makanya fokusnya dia mungkin lebih banyak kepada bangunan gedung apalagi di arsitek ya. Nah, kalau sekarang ini saya melihat di dalam 1 tahun pertama ini fokus ke ruas jalan. Nah, ruas jalan. Kenapa ruas jalan penting? Karena ruas jalan juga ini dianggap sangat penting dan strategis karena dia bisa menjadi sarana yang vital dalam rangka mobilisasi berbagai sumber daya Bung Alil yang ada di Baru ini. Kemakan jalan lengkap kan gampang ya, rogaba, hasil pertanian dan sebagainya juga bisa diangkut. Jadi saya lihat jalan. Nah, saya jalan-jalan beberapa hari yang lalu misalnya ke Kelajari yang DAE dan tempatnya tempatnya tiram itu Bung Alil. Sampai pasca hari ke-10 setelah Lebaran itu ramainya masih minta ampun. Ya mungkin juga salah satu faktornya itu adalah karena infrastruktur ruas jalan juga sudah baik kan kalau kita dari sana dan sebagainya. Saya dengar-dengar teman-teman yang dari Tompo juga yang sudah turun itu ke bawah, jalan juga sudah bagus. Jadi saya lihat ini memang ke depan juga ini jalan juga menurut saya yang sangat penting. Itu yang bisa kita lihat ya Bung Alil ya. Maksudnya bangunan-bangunan fisik itu seperti jalan itu yang bisa kita lihat di dalam 1 tahun pertama ini, bahwa ada beberapa yang jalan. Sambil juga saya lihat membenahi juga gedung-gedung yang ada. Bung Alil ya, bangunan-bangunan kantor dan sebagainya yang Bung Alil. Tetapi kalau menurut saya ini pendapat saya pribadi, saya lebih berharap bagaimana ke depan ini persoalan lapangan kerja ini betul-betul dipikirkan. Jadi bukan hanya lapangan kerjanya Bung Alil, tetapi juga bagaimana sumber daya kita, masyarakat kita, adik-adik kita ini, anak-anak kita ini yang mendapatkan skala prioritas. Jadi saya ingin sekali itu berharap bagaimana BLK kita ke depan ini menjadi sebuah BLK yang betul-betul BLK yang mampu menjawab tantangan masa depan terkait dengan dunia kerja. Seperti itu Bung Alil ya. Jadi BLK ini harus dibenahi kalau menurut saya Bung Alil. Jadi apa yang dilakukan pemerintah ini harus sejalan. Jadi membangun juga infrastruktur, tetapi juga membangun juga bagaimana persoalan kesejahteraan, bagaimana persoalan lapangan kerja. Nah, ini juga apalagi kalau saya lihat tematik kampanye kemarin itu lebih banyak bagaimana persoalan lapangan kerja Bung Alil. Jadi ini menurut saya juga harus dibenahi. Dan lapangan kerja, kalaupun misalnya kita masih terbatas untuk menyiapkan sarana dan prasarana, cukup bekali anak-anak kita dengan pengetahuan
pengetahuan soft skill yang betul-betul sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. Karena saya cemburu biasa melihat kemanakan saya, hanya pengalamannya itu hanya tamat SMP, bisa kerja di Ternate, bisa kerja di Morowali dengan gaji 12 sampai dengan 15 juta. Oleh karena itu ini juga harus mulai juga dirubah mindsetnya ini orang-orang tua kita ini Bung Ali. Ajak nali pasena makadaya apa namanya tak bangga kina ko sarjana rona. Kalau metomi Pak Jama. Apa ada juga sekarang orang kuliah jadi sarjana tetapi jurusannya juga jurusan mati kerja. Susah mendapat pekerjaan Bung Ali. Lebih baik menurut saya anak-anak itu kalau memang sarana dan prasarana lengkap di BLK baru, ajari saja mereka apalagi laki-laki ya Bung Ali ya. Ajari saja mereka tentang bagaimana elektrikal, bagaimana las, bagaimana operasional alat berat dan sebagainya. Yang begitu saja. Karena ya namun tamatang SMA, SMP ini laku mana Bung Alil? Dan gajinya luar biasa. Coba kalau dia bisa kerja 5 sampai 10 tahun dengan seperti itu, dia save juga, waduh sudah bisa dipakai boting Bung Alil. Nah ini yang harus dipikirkan ke depan juga Bung Alil. Saya konsen terhadap itu bagaimana ini Bung Alil ke depan ini jadi harus paralel ini ya. Antara menyiapkan lapangan kerja melalui usaha menarik investasi dari luar, kemudian menyiapkan sumber daya soft skill anak-anak kita untuk menjawab tantangan masa depan di dunia kerja, seperti itu. Menyiapkan lapangan kerja dan soft skill, angkana dasarna, yang penting. Karena dasarna. Dek nana wadi kimakuku kada ya kalau Kalimantan yang penting dua bawa tuh dimuti sedi aku macan nama pelario to PTP tuan untuk kalau Kalimantan kama paku miru biasa apa sedi to 10 supiri nah silih ganti-ganti artinya memang kita bisa hidup dari kerja itu tapi kita tidak bisa survive lah seperti itu. Tapi sekarang kalau kita bisa mengoperasionalkan alat berat eskavator, kemudian bisa membawa mobil 12 roda minimal misalnya Bung Alil, kemudian kita bisa elektrikal menguasai itu jaringan-jaringan listrik, kita bisa menguasai software misalnya Bung Alil, kita menguasai pertambangan, pasti kita bisa hidup. Karena ke depan ini saya lihat ini Indonesia ini belum semuanya potensi-potensi tambangnya dikelola dengan baik. Masa depannya masih sangat cerah kalau orang yang menguasai itu. Ini yang harus dijawab sebenarnya oleh daerah kita ini. Iya. Nah, kalau kita lihat ini Bang Ilo, kan ini BLK kita perhati tokar mitai. Apa? Kalau BLK kita kan baik. Kebiasaannya saya lihat ini BLK yang ada di Baru itu biasanya diumpan ke dipangkep. Di situ dititip. Ya untuk dalam proses persiapan tidak ada masalah, Tetapi untuk jangka panjang kita juga harus punya itu dan kalau bisa BLK yang ada kita ini di pasar lama sana itu, sudah harus dipindahkan, dicarikan tempat yang lebih luas lah. Katakanlah yang memang ada di sana kayak tenggelam, kayak tersembunyi, kayak disembunyikan di sana. Malah di sana kalau perlu dijadikan saja spot center di situ untuk olahraga apalah semuanya di tengah-tengah di situ. Janganlah ada building atau kantor di situ. Kantornya dibawa keluar lah supaya ini BLK-nya baru gitu loh, maksudnya baru ditata dengan bagus baik. Yang jalanan yang kan itu Bangilo ke mana teh yang ke atas itu botolnya tembus. Kan ada lokasi di situ bagus. Iya, bagus. Jadi kalau orang mau latihan SK misalnya dan sebagainya lengkap, Bung Alil. Ada bisa tambah. Langsung praktek. Kalau saya konsen sekali di situ Bung Alil, karena kenapa? Ini ribuan, bukan hanya 1.000, 2.000, 3.000 anak-anak baru itu kerja di luar, kerja di Morowali, ini sekarang kerja di Konawe, kerja di mana itu. Dia bekerja itu karena pengalaman dan buku panggil-panggil mereka Bung Alil. Buku panggil-panggil. Dan setelah saya wawancara itu selerinya luar biasa. Dia bilang, "Sedi menasa bawa dene tanggung nasa kodenge. Kalau ru'e misi banyak Kalau Runa misi banyawanya karena mes mereka dikasih, laundry mereka dilondrikan bajunya, makanan 3 kali dalam 1 minggu. Di bidang kesehatan selalu ada pemeriksaan. Cuma memang saya lihat perusahaan-perusahaan seperti itu, Bung Alil, yang besar-besar seperti itu. Fokusnya dia memang anak-anak yang memiliki riwayat kesehatan yang bagus. Itu yang juga. Malah yang saya dengar lagi baru-baru ini ada anak-anak baru itu dikasih pulang, kedapatan apa namanya itu mungkin semacam
nyabu lah atau apa. Tapi paling sumana Bung Ali. Jadi bahaya juga. Jadi memang harus ada juga pembinaan-pembinaan seperti itu. Kalau saya konsennya kita lebih ke situ, bukan berarti ini kan fisik sudah mulai kelihatan Bung Ali, pembangunan infrastruktur jalan, kemudian pembangunan gedung. Tapi kalau gedung itu kan tidak memiliki multiplier efek ekonomi. Beda misalnya ketika dia kegiatan empowerment, pemberdayaan ya Bung Ali, itu beda seperti itu. Jadi dia harus paralel dengan itu Bung Ali. Selain itu mulai pelan-pelan bagaimana kita menjual dalam tanda kutip daerah kita dengan segala potensinya, potensi bidang pariwisata, dengan menghadirkan pihak ketiga. Kita tidak cukup lagi mengelola dengan efisiensi anggaran nasional seperti ini yang berdampak terhadap fiskal. Kita punya ketergantungan terhadap pihak lain yang untuk bisa berkolaborasi Bung Ali. Tidak bisa lagi bahwa ini pekelola dia cocok Bung Ali. Saya ambil contoh Bung Ali ya waktu. Saya ambil contoh. Saya assessment kemarin di Lason Rabbits ya Bung Ali. Karena di sana swasta yang kelola. Alhamdulillah kita punya lembaga formasi mampu mediasi. Laporan pertama dari pemilik ke saya. Dalam waktu 9 hari dia punya kontribusi bagi hasil ke desa itu sudah ada 10 juta lebih. Tinggi jadi 10 juta lebih. 10 juta. Lebih 10 juta. Kemudian ke pemilik ahli waris tanah yang digunakan jalan itu kurang lebih 3 juta. Berarti dalam 9 hari efektif pasca lebaran ini ada dana anggaran masuk itu dari tiketing saja itu ada kurang lebih 70-an juta sampai 80 juta. Biasa. Coba bayangkan Bung Ali. Coba kalau daerah-daerah yang kelola tidak bisa. Kan begitu, tidak bisa. Jadi enak sekarang kan. Jadi sekarang ini desa bisa senang-senang. Misalnya desa ini bisa angkat topik ke saya nih, bahwa hebat ini Pak Ilham ini, hebat ini informasi ya. Saya hanya duduk-duduk tidak keluarkan uang, tapi saya dapat 10 juta sekian. Ini 9 efektif 9 hari Bang. Ya mungkin karena ada momentum Lebaran apa dan sebagainya. Tapi kan manajemen masih bekerja keras. Bagaimana pasca itu, misalnya tetap sama. Kan ada 1 bulan Bang. Ini contoh. Jadi contoh misalnya kita punya Wembubu, kita punya sertifikat lahan di sana. Kalau saya kasih pihak ketiga aja yang kelola itu. Tapi berbagi, ada yang masuk ke desa, ada yang masuk ke pemerintah daerah dalam bentuk share pendapatan. Itu jauh lebih bagus lah. Kita tidak pusing pugirkan maintenance-nya. Seperti itu. Sama ini halnya di kalau seumpama ada bangunan-bangunan yang tidak mungkin tidak terpakai atau pakai bangunan yang tinggal di situ, kemudian dikasih pihak ketiga kelola, itu lebih bagus. Jauh lebih bagus Bang Ali. Jadi kalau pihak ketiga itu kan biasanya ada kontrak misalnya 6 tahun, 5 tahun ke atas 10 tahun. Di situ dulu sudah ada pemasukan untuk pemerintah. Belum lagi misalnya nanti share-nya, ada sharing kan, ada bagi-baginya. Itu kan kita sudah dapat situ. Kita ambil contoh lah misalnya, mana lebih efektif misalnya bola sobae dikelola sendiri misalnya oleh pemerintah atau dikelola oleh swasta. Kira-kira mana? Begitu ada tanda tangan kontrak dan dikelola swasta, pasti wajah bola sobae menjadi lebih baik. Ditata, dicat, dipasang semua pelapon-pelaponnya yang bocor, dipasangi AC sentral apa dan sebagainya. Dan yakin dan percaya bahwa kalau sekarang mungkin dipakai hanya 1 kali 2 kali dalam 1 bulan kalau swasta, karena bergerak marketingnya. Mungkin bisa lebih dari itu. Dan pendapatan yang masuk ke daerah bisa jauh lebih besar dibandingkan dengan dikelola seperti sekarang ini. Maksud saya hal seperti itu ya sebenarnya sudah perlu dipikirkan Bung Ali. Mega di mana ide-ide yang muncul ini. Iya betul Bung Ali. Kemudian juga itu ada kan itu juga kalau tidak salah Mespemda kayak itu di Jakarta toh. Mager Mespem Bung Ali. Iya kan itu bisa dikelola dengan baik juga itu. Kan maku tutup minta bangunan loh. Karena memang ada aturan di situ Bung Ali. Ada aturan kan. Tidak boleh lebih tinggi dari hotel yang ada di depannya. Begitu.
Tidak boleh lantai 3 atau lantai apa sih. Tapi cuma begitu. Cuma maksud saya begini. Iya. Karena disinggung lagi tentang di sana, saya tidak tahu kenapa tiba-tiba alam sadarnya ini Bung Alil ini mengingat ini di sana ini. Maksudnya gitu. Kalau saya di sana sebenarnya kalau dikelola secara profesional juga itu juga luar biasa bisa mendatangkan income karena dia berada di dalam daerah strategis. Betul. Iya. Itu daerah mahal di sana Bung Alil. Kalau orang mau nginap di sana itu daerah mahal itu. Betul. Di seputaran Plaza Indonesia, Bundaran HI dan sebagainya kan. Orang kan cari biasa cari penginapan yang agak-agak standar lah. Iya. Kan itu kalau dikelola dengan baik, ditambah kamarnya dan sebagainya, itu juga luar biasa penghasilannya. Iya. Ini kan dekat dengan HI. Kemudian bisa juga jalan-jalan itu ke apa namanya tuh yang pasar Tanah Abang ya di. Kan dekat pasar juga Tanah Abang, Tamrin City lah yang paling dekat dari situ. Ya, kan saya lihat di situ Bang Ilo, kalau di depannya itu di depan mes Pemda, biasa kan banyak parkir motor di situ. Iya. Iya, parkir motor. Kemudian apalagi kalau apalagi nih hari Sabtu atau hari Minggu, banyak di situ saya. Tidak biasa gitu mungkin dikasih jadi itu kan dibayar gini parkiran. Iya. Saya tidak tahu apakah dibangun lantai ada 2 lantai, kemudian bikin kan 2 lantai sekarang. Iya 2 lantai tapi parkir basementnya bikin basement di bawah maksudnya. Jadi bisa saja sih sebenarnya tapi dibongkar dulu kan. Iya. Itu kan mungkin biaya membangun di Jakarta itu ya mungkin kosnya besar ya belum. Tapi kita harus begini di hari ulang tahun yang ke-66 ini Bang Alil, kita harus juga mengucapkan terima kasih kepada Andi Rom ini, Bang Rom ini bupati kita. Karena itu kan di zamannya Bang Alil. Betul, iya. Padahal dulu itu sebenarnya lebih luas lagi dari itu yang diusulkan, tapi DPR tidak setuju atau siapalah tidak setuju. Kalau saya dengar cerita-ceritanya kan, cerita-cerita awalnya. Sekarang baru menyesal semua Bung Ali. Ternyata luar biasa kan tempat di situ. Dan enaknya kita berada di seputaran gedung-gedung besar, Plaza Indonesia misalnya, Tamrin City, kemudian Bundaran HI. Tapi makanannya makanan yang murah di sekitar situ. Iya, karena banyak penjual di situ, pedagang kaki lima. Iya, pedagang-pedagang kaki lima kuliah jadi asik kan kalau sebenarnya kalau kita ada di sana itu. Nah, oleh karena itu menurut saya khusus untuk orang umum yang mau cari tempat ya bisa saja memang tarifnya dikasih agak lebih tinggi Bung Alil ya. Saya tidak tahu bagaimana perkembangannya di sana karena lama sekali saya tidak pernah lagi ke mampir ke sana Bung Alil. Mudah-mudahan masih bisa jalan-jalan ke sana nanti. Iya saya juga pikir-pikir bagusnya ini mungkin kasih jadi parkir di sini saja. Nah itu masyarakat Kota Bung Alil yang orang-orang Betawi atau pendatang yang punya lahan di situ, dia hidup dari parkir saja. Bahkan ada rumahnya yang dia tidak bangun-bangun Bung Alil. Dia jadikan tempat parkir saja di lantai 1 dengan halamannya yang ada di depan. Karena mungkin kalau karyawan-karyawan